Bab 2241, berlatih puluhan juta latihan. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tes. Nilai dari latihan tingkat rendah itu lebih cocok untuk memprioritaskan kultivasi. Bagaimanapun, levelnya rendah dan kultivasinya cepat. Selanjutnya, latih saja teknik-teknik ini. Ngomong-ngomong, latihan-latihan yang terlalu mendasar sebelumnya belum mencapai level dasar, tetapi seharusnya juga cepat. Ada secercah harapan di mata Sulang, dan segera. Lihatlah penjahat seni bela diri di ruang hitam misterius itu. Saat menyiapkan formasi di benua Tianting sebelumnya, dia berlatih dan menyelesaikan latihan, lalu menempatkan latihan baru. Saat ini, kecepatan fungsi seni bela diri sekali klik telah meroket lagi. Sudah hampir waktunya untuk menyelesaikan latihan yang terlalu mendasar ini. Sungguh, tidak menunggu lama, perintah sistem muncul. Ding, Crimson Zuyi Sentiantu telah mencapai level dasar. Segera setelah itu, makna mendalam dari keterampilan itu terintegrasi ke dalam jiwa dan tubuh Sulang, membuatnya lebih kuat lagi. Hehe, sangat menyegarkan. Selanjutnya, mari kita mulai latihan skala besar. Dengan tanda centang di sudut mulut Sulang, dia segera mulai berlatih latihan tingkat rendah itu. Tiba-tiba, satu demi satu, sistem mendorong kemunculan hewan-hewan gila seperti hantu. Ding, Flying Wolf Axis telah mencapai level dasar. Ding, The Secret Map of the Virisun telah mencapai level dasar. Ding, Galloping Magic telah mencapai level dasar. Ding, dimulai dari latihan level tempering tubuh, Anda dapat berlatih satu buku selama 1/1.000.000 milidetik. Setelah latihan selesai, di bawah fungsi Melting Pot metode Gong, mereka langsung diintegrasikan ke dalam tubuh utama 10.000 hukum menjadi satu metode Gong, dan kemudian mereka langsung dipromosikan ke level primordial oleh puncak metode latihan. Tiba-tiba, 100, 10.000, 10 juta. Sejumlah besar latihan telah dipraktikkan ke level primordial, langsung mencapai level dasar. Meskipun ada banyak makna yang berulang-ulang dalam latihan-latihan ini, yang menghasilkan manfaat yang relatif sedikit, kemenangan terletak pada jumlah yang banyak dan latihan yang cepat. Dalam sekejap, Sulang merasakan bahwa latihan yang tak terhitung jumlahnya dan makna yang mendalam terbentuk secara kacau mengalir keluar dari tubuh dan jiwanya. Arus hangat ini terus-menerus memperkuat dan memajukan tubuhnya yang sudah menakutkan. Selain itu, ia terus menyatu dengan jiwanya, membuatnya langsung menangkap banyak makna mendalam. Dia telah menguasai sebagian besar makna mendalam ini. Namun, selalu ada beberapa detail kecil yang tidak pernah saya perhatikan. Pada titik ini, semuanya sudah terbentuk. Gelombang saya telah berlatih puluhan juta latihan lagi, indah sekali. Ternyata makna mendalam ini masih memiliki detail seperti itu. Berbaring, makna mendalam semacam ini masih bisa digunakan seperti ini, sungguh menakjubkan. Wah, teknik peningkatan spiritual pasif ini benar-benar bagus. Ini telah meningkatkan kekuatan spiritual saya hingga 1/1.000.000. Petik 2. Sulang merasa bahwa makna mendalam alam semesta yang dikuasainya terus disempurnakan, mendekati kesempurnaan, dan wajahnya langsung mabuk. Dalam periode waktu berikutnya, dia terus berlatih latihan, dari alam tempering tubuh, alam seniman bela diri, alam master bela diri, hingga Wushen, Wuxian, Wudi, Kaisar Agung, tingkat tanpa dewa. Semua latihan telah dipraktikkannya hingga tingkat dasar, dan semakin tinggi tingkatnya, semakin besar manfaat yang dibawanya. Sulang hampir memahami semua makna mendalam di alam semesta yang tak terbatas di dalam hatinya. Selain fondasi tubuhnya yang kokoh, ia juga telah mencapai puncak pemahaman makna mendalam alam semesta. Bersamaan dengan itu, kekuatan Sulang juga semakin meningkat. Ketika semua latihan tingkat tak bertuhan dan latihan tingkat rendah selesai, jumlah sel dasar dalam tubuhnya telah meningkat dari 10.000 gai menjadi lebih dari 60.000 gai. Kecuali di samping itu, kekuatan spiritualnya juga terus meningkat, dan jangkauan deteksi kesadaran ilahinya telah mencapai level 100 juta tahun cahaya. Ini telah melampaui pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah biasa. Selanjutnya, sudah waktunya untuk berlatih latihan yang terlalu mendasar lagi. Pandangan Sulang tertuju pada teknik-teknik yang terlalu mendasar. Latihan-latihan ini berasal dari kekuatan Kaisar Dunia Bawah, serta dari agama Buddha daratan Tianmi. Di antaranya, latihan yang diperoleh dari Buddha Miling jelas lebih kuat.
Terutama kekuatan supernatural Buddha khusus, seperti Tianzu Tong, Tianyan Tong, dan Tian Er Tong yang ditampilkan oleh Miling, Bailian, dan lainnya dan saat membaca teknik-teknik Buddhis ini. Sulang secara tidak sengaja menemukan bahwa Tianzu Tong memiliki bentuk yang lebih maju yang disebut Senjing Tong. Kemampuannya mirip dengan penggantian klon dan pengiriman klon Sulang, dan dapat muncul di suatu tempat dimanapun yang diinginkannya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ada jangkar. Ada juga banyak bentuk titik jangkar, yang dapat berupa tanda yang telah mereka tanam, orang-orang percaya mereka yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan koordinat spasial yang telah ditentukan. Dan kekuatan supernatural ini sudah berada dalam kategori keadaan abadi. Bersamaan dengan Shenzhen Tong, ada juga Hexin Tong, yang juga merupakan kekuatan supernatural dari alam abadi. Berbaring, tanpa diduga, warisan Buddhisme begitu kuat. Apakah ada ahli Buddhis yang melewati alam abadi di alam semesta yang tak terbatas? Atau, itu dari alam semesta alami lainnya? Petik 2. Sulang memikirkan ini, dan matanya tiba-tiba menatap. Jika Buddhisme berasal dari alam semesta alami lainnya, itu berarti bukan hanya alam semesta Genming yang terhubung dengan alam semesta tanpa batas, tetapi juga alam semesta lainnya. Jika demikian, semuanya akan menjadi rumit. Namun, Buddhisme Tianmi telah ada sejak lama, setidaknya hampir puluhan miliar tahun, dan alam semesta yang mungkin ada tidak pernah muncul. Selain itu, alam semesta tanpa batas telah mengalami malapetaka, dan alam semesta yang mungkin tidak pernah muncul. Dengan cara ini, tidak pasti apakah alam semesta itu ada. Sumber Buddhisme mungkin ada di tempat lain. Sulang berpikir dalam hatinya, dan segera menggelengkan kepalanya, membuang pikirannya yang mengganggu keluar dari awan. Lalu, sambil meletakkan buku latihan, dia terus mengatur formasi di benua Tianmi. Bagaimana dengan kekuatan supernatural Buddha dari alam abadi? Dia berencana untuk pergi ke pengasingan dan berlatih dengan aliran waktu. Waktu berlalu dengan lambat, Sulang berlatih satu buku demi satu, dan akhirnya mengatur semua formasi yang diperlukan. Sama seperti benua Tianting, benua Tianmi juga sepenuhnya dibungkus oleh formasi. Testut, akhirnya selesai. Sulang tertawa, lalu menggosok tangannya dan menghela napas lega. Mengatur formasi sepanjang waktu, meskipun tidak menghabiskan banyak tenaga, itu juga menghabiskan energi. Sesaat istirahat, Sulang memanggil panel atributnya. Nama, Sulang. Ras manusia. Tingkat kualifikasi, kekeruhan. Tingkat alam, Qian Taichu. Level serangan, setengah langkah abadi. Level pertahanan, setengah langkah abadi. Level senfa, setengah langkah abadi. Level ketahanan, setengah langkah abadi. Level roh, alam nirwana murni ++. Menguasai. Latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi satu, makna mendalam tak terbatas, level abadi, dasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 50, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 50, fungsi pengiriman klon, level 49, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 48, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pemurnian 1 kunci, level 15, fungsi pemurnian 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 25, fungsi penguatan 1 kunci, level 10, fungsi dekomposisi 1 kunci, tanpa level. Kekuatan konvensional adalah setengah langkah dalam keadaan abadi. Hahaha, meskipun sedikit lebih buruk daripada setengah langkah abadi biasa, tetapi dengan senjata dan misteriku, aku bisa melawan setengah langkah abadi yang kuat tanpa keabadian. Jika aku menggunakan angka tanpa batas, aku dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah. Selain itu, kekuatan klonku hampir sama dengan milikku. Hei, bahkan jika kamu menggunakan klon Baiying, klonnya berada di level 9 generasi. Aku sayang, ada lebih dari 14.000 avatar dari tahap evolusi 9, hahaha, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Melihat panel atributnya, Sulang tertawa terbahak-bahak hingga wajahnya hampir hancur. Dapat dikatakan, dia yang telah berkultivasi ke level ini, dan telah menguasai keabadian, benar-benar tak terkalahkan di bawah alam abadi. Perasaan menjadi lebih kuat itu hebat. Selanjutnya, saatnya untuk memindahkan benua Tianmi ke sekitar benua Tianmi dan menggabungkannya ke benua Tianmi. Pada saat itu,
Aku akan membiarkan roh-roh jahat mengendalikan kecepatan kemajuan benua Tianmi, dan aku dapat terus berlatih di pengasingan. Hei, sungguh menyegarkan memiliki bawahan yang kuat untuk membantu. Sulang meregangkan pinggangnya dengan sangat gembira, dan kemudian dengan suasana hati yang gembira, dia mulai memindahkan benua Tianmi formasi di atas benua Tianmi. Bahkan, formasi itu sedikit lebih kuat daripada formasi di benua Tianting. Karena dia telah memperoleh semua koleksi Buddha Miling, termasuk teks arai yang tak terhitung jumlahnya dari Buddhisme Tianmi. Kuncinya adalah dia telah menguasai kedalaman kosmik yang lebih komprehensif, dan formasinya juga telah ditingkatkan. Saat ini, Sulang melakukan pemeriksaan terakhir pada metode formasi, melihat ke arah kejahatan yang menggigit dan yang lainnya. Yang mulia, melihat Sulang melihat ke atas, Kixi dan orang-orang kuat lainnya menundukkan kepala mereka untuk menyerah. Semuanya, selanjutnya, kita akan memindahkan benua Tianmi. Kalian bersiap-siap. Sulang melihat sekeliling pada semua orang, dan sekali lagi memberikan sejumlah besar obat pemulihan untuk memberi hadiah kepada semua orang. Terima kasih Yang Mulia atas hadiah yang murah hati. Semua orang diberi hadiah dan langsung bersemangat. Segera setelah itu, Tianmi pindahkan formasi besar, buka. Dengan pikiran di dalam Sulang, dia segera mengaktifkan formasi yang menyelimuti seluruh benua Tianmi. Tiba-tiba, pemandangan yang muncul di benua Tianting muncul lagi di benua Tianmi. Energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya diekstraksi dengan gila-gilaan oleh susunan besar Tianmi, membentuk serangkaian tornado energi seperti pilar langit. Seluruh formasi yang mengaburkan langit dan matahari bersinar dengan cahaya yang tak terbayangkan. Makhluk cerdas yang tersisa di benua Tianmi melihat pemandangan ini, dan mereka hanya merasa bahwa akhir dunia akan datang. Mereka ketakutan, beberapa berlarian seperti lalat tanpa kepala, dan lebih banyak lagi berdiri di sana, tak bergerak. Karena kebanyakan orang tahu bahwa di bawah level dan jangkauan kekuatan ini, tidak seorang pun dapat melarikan diri. Itu adalah berkah, bukan kutukan, tetapi kutukan tidak dapat dihindari. Makhluk cerdas yang berpartisipasi di benua Tianmi sedang menunggu dengan tenang keputusan takdir. Saat ini, Tuas Tumpu, dari susunan pergeseran Tianmi mulai bekerja. Makna mendalam dari ruang antar jemput juga mulai bekerja. Sulang mendesak yang tak terbatas, untuk mengerahkan seluruh tenaga untuk melakukan latihan, tumpu penyihir surgawi dunia. Banyak riak spasial muncul di sekitar benua Tianmi, perlahan-lahan membungkus semuanya. Segera setelah itu, kekuatan ruang tanpa batas dan Tianmi Shifting Array yang jauh melampaui alam abadi setengah langkah diperkuat oleh Tuas Tumpu, yang langsung mengguncang seluruh benua Tianmi. Tiba-tiba, riak spasial yang tak berujung mekar dari benua Tianmi, langsung menyapu kekosongan kosmik triliunan tahun cahaya. Segera, sama seperti ketika benua Tianting dipindahkan, ruang di sekitar benua Tianmi juga mulai melunak dan runtuh untuk membentuk terowongan pelipatan ruang. Ketika terowongan pelipatan ruang terbentuk sepenuhnya, benua Tianmi langsung menghilang dari tempat aslinya, dan muncul di dekat benua Tianmen yang sangat jauh. Dentuman, riak spasial yang sangat kuat dan luas lainnya mekar. Tianmeng di atas daratan, di alam kekosongan surgawi, ada ledakan pengumuman cepat lagi. Catatan, pengumuman, Buddha Miling telah dipenggal oleh Yang Mulia Sulang, Kaisar Semesta, dan benua Tianmi dapat ditaklukkan dan dikembalikan. Pengumuman, saat ini, benua Tianmi telah dipindahkan ke sekitar benua Tianmen. Benua ini akan segera bergabung dengan benua Tianmen, jadi nantikan. Setelah pengumuman, makhluk yang tak terhitung jumlahnya bahkan belum pulih dari kegembiraan Sulang mendapatkan kembali benua Tianting, mereka mengantar pada ekstasi yang lebih intens. Apa? Benua Tianmi juga telah dipulihkan. Hahaha, hebat, hebat. Kita telah merebut kembali 3 benua. Yang Mulia Sulang benar-benar terlalu tangguh, dan benua Tianting baru saja ditaklukkan beberapa saat, dan dia langsung merebut kembali benua Tianmi. Yang Mulia Sulang adalah pria terkuat dan paling sempurna di hatiku. Merupakan suatu berkah memiliki Yang Mulia Sulang berdiri di langit kita. Hei, selanjutnya, apakah giliran benua Tianxuan? Akankah alam tanpa batas kita menjadi lengkap lagi? Kagumi Sulang, Sulang adalah yang terkuat. Sulang adalah yang terkuat di alam semesta. Petik 2 petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat, berbicara tanpa lelah, dan mereka tidak tahu apakah air liur mereka kering. Pada saat yang sama, di dekat daratan Tianmen,
Setelah benua Tianmi keluar dari terowongan pelipatan ruang angkasa, ia terus berhenti di kehampaan seluruh proses. Tidak ada makhluk yang mati karenanya. Selesai, benua Tianmi juga berhasil dipindahkan. Hebat, bisa berpartisipasi dalam pergerakan benua Tianmi benar-benar cukup bagiku untuk meledak seumur hidup. Ya, keajaiban seperti itu, tanpa Yang Mulia Sulang, bahkan jika kita memiliki lebih dari pembangkit tenaga alam abadi setengah langkah, kita tidak akan pernah melakukannya. Metode Yang Mulia Sulang benar-benar tak terduga. Aku khawatir setelah dipromosikan ke alam abadi, dia akan menjadi salah satu yang terbaik. Aku harus mengikuti Yang Mulia Sulang dengan saksama. Petik 2. Petik 2. Di ruang tanpa batas, para pejuang teratas di alam semesta tanpa batas berseru dengan gembira, dan rasa hormat terhadap Sulang di hati mereka tak terlukiskan. Dan Evil Devouring telah sepenuhnya menjadi salah satu dari mereka, menjadi pendukung fanatik Sulang. Saat ini, semuanya, mulai pindahkan benua Tianmi. Suara Sulang mencapai telinga semua orang, dan semua orang tiba-tiba menjadi tenang, siap untuk pindah ke daratan. Segera, Sulang sekali lagi mengaktifkan arai gerakan Tianmi, menghasilkan kekuatan yang maju. Perlahan, benua Tianmi yang sangat luas mulai perlahan maju dalam kekosongan yang tak terbatas dan terbang menuju benua Tianmi. Evil Devouring, ini adalah kunci rahasia untuk arai pergeseran Tianmi. Kamu, bersama dengan Yan Xingxing, Jiang Wenzheng, Qin Song, dan yang lainnya, bertanggung jawab untuk mengendalikan kecepatan benua Tianmi. Ingat, jangan salah, Sulang menatap Evil Devouring dan memberinya kunci rahasia untuk teknik formasi. Ya, Beating Evil akan memenuhi harapan tinggi Yang Mulia Sulang. Jixie segera setuju dengan hormat dan menerima kunci rahasia itu. Oke, selanjutnya, aku akan berlatih. Ketika benua Tianmi dan benua Tianmen bergabung, aku akan muncul lagi. Sulang mengangguk samar, dan segera menggunakan pengiriman dan penggantian klon, dan langsung memasuki pengasingan. Dan Qi mulai dengan rendah hati bekerja sama dengan Yan Xingxing dan yang lainnya untuk mengendalikan arah dan kecepatan benua Tianmi. Sisi lain, benua Tianting juga memiliki kendali yang terlalu besar atas Golden Crow Dongfang. Segera setelah itu, ketiga benua akan bergabung. Pada saat itu, Sulang akan memiliki wilayah yang lebih luas dan populasi yang lebih banyak. Alam kekosongan surgawi akan meluas lebih jauh, menyelimuti tiga benua, menyerap energi dari semua benua untuk memasok tanah pengasingan. Pada saat itu, konsentrasi energi langit dan bumi di pengasingan akan meningkat pesat dan menjadi dojo yang lebih cocok untuk kultivasi. Pada saat ini, di tanah pengasingan, Sulang muncul sendirian di atas gunung raksasa. Di puncak raksasa biasa ini, air terjun yang dibentuk oleh cairan spiritual telah terkondensasi, yang spektakuler. Sudah waktunya untuk terus berlatih. Kaisar Yuan Mingzu dapat meninggalkan bea cukai kapan saja, saya tidak bisa ceroboh. Pandangan bermartabat muncul di mata Sulang, dan segera mulai menangani pecahan tubuh primordial keledai botak miling. Sebagai pembangkit tenaga alam abadi setengah langkah, batasnya ada di awal. Tubuh miling berisi alam semesta kehidupan yang sangat besar dan banyak dunia kecil. Di antara mereka, alam semesta kehidupan telah dikumpulkan ke dalam ruang penyimpanan oleh fungsi penjarahan yang sempurna. Dunia dinding kristal kecil itu terkandung dalam pecahan tubuh awal. Mari kita pindahkan alam semesta kehidupan terlebih dahulu. Sulang berkedip, dan mengeluarkan alam semesta kehidupan keledai botak miling dari ruang penyimpanan. Pikiran ilahi menembus ke dalamnya. Saya melihat bahwa alam semesta kehidupan di sisi ini sangat besar. Itu hanyalah dunia buatan manusia terbesar yang pernah dilihat Sulang, hampir sebanding dengan 10 alam semesta kehidupannya yang diberkati dan ditingkatkan dengan latihan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta kehidupan yang telah dipoles keledai botak miling selama miliaran tahun. Dan di alam semesta kehidupan, ada sistem peradaban yang sangat matang. Tentu saja, Buddhisme Tianmi yang mengolah peradaban, dan semua pembudidaya mengolah untuk keledai botak miling. Makhluk-makhluk ini adalah alat dengan kebebasan paling sedikit. Saat ini, bahkan keledai botak miling sudah mati. Banyak orang percaya merasakan kematian miling, panik, tetapi tetap pergi untuk menyembah keledai botak miling, meskipun mereka tidak memiliki telur sama sekali. Makhluk hidup yang telah menjadi ibu kota Sanglai ini telah dicuci otaknya sejak lama. Dapat hidup di alam semesta kehidupan miling. Semua orang percaya yang terbaik.
Sulang berpikir dalam hati. Suan bahkan mengaktifkan Kaisar Jing 10.000 alam. Minggu Wang, secara paksa membalikkan kesadaran makhluk-makhluk itu dan mengubah mereka menjadi fanatik mereka sendiri. Tiba-tiba, kekuatan aspirasi dupa yang tak berujung memasuki alam semesta roh virtual Sulang, terkondensasi menjadi 3 kristal kekuatan aspirasi dupa khusus di kekosongan surga urat naga. Dupa ini benar-benar menakutkan. Sulang mengangguk sedikit, lalu mulai menyiapkan dunia dinding kristal yang dapat menampung alam semesta kehidupan ini. Karena alam semesta kehidupan ini benar-benar terlalu besar. Hanya mengandalkan satu dunia dinding kristal, bahkan dunia dinding kristal yang secara aktif dipromosikan Sulang, tidak dapat menampungnya. Oleh karena itu, pandangan Sulang tertuju pada teknik seperti, kembali universal ke satu gambar. Fungsi metode ini adalah untuk secara permanen menyatukan banyak sel dinding kristal menjadi satu sel dinding kristal besar. Namun kerugiannya adalah jumlah total sel dinding kristal akan berkurang, yang setara dengan memotong fondasinya sendiri. Namun, Sulang saat ini memiliki fungsi, puncak latihan, dan dapat berlatih sejumlah besar latihan. Dan langsung promosikan ke metode latihan tingkat dasar, dengan demikian jumlah selnya sendiri meningkat pesat. Saat ini, jumlah sel dinding kristalnya telah mencapai jumlah yang mengerikan lebih dari 60.000 Gai, yang beberapa ribu kali lipat dari Taichu biasa. Menggunakan beberapa sel dinding kristal untuk menyatu menjadi sel dinding kristal yang lebih besar hampir tidak akan berpengaruh padanya. Ayo mulai, Yuhua Guiyirong. Dengan pikiran di hati Sulang, dia segera mulai memutar makna mendalam dari Yuhua Guyi itu. Tiba-tiba, di sekitar alam semesta Dantian, di antara sel-sel dinding kristal yang telah terus-menerus dipromosikan oleh Sulang berkali-kali, beberapa sel dinding kristal mulai menyatu satu sama lain. Dalam sekejap mata, sebuah sel dinding kristal besar muncul di samping alam semesta yang hidup. Itu hanya sedikit lebih kecil dari alam semesta Dantian, itu hampir merupakan alam semesta kehidupan kedua. Selanjutnya, Sulang meletakkan alam semesta kehidupan miling Buddha ke dalam dunia dinding kristal yang besar ini. Dalam sekejap mata, penghalang dunia dari alam semesta kehidupan ini dan penghalang dunia dari sel-sel dinding kristal Sulang bergabung satu sama lain, sepenuhnya menjadi dunia batin Sulang. Boom! Kekuatan dunia yang sangat agung mengalir ke dalam tubuh Sulang. Ini membuat kekuatan tempurnya sekali lagi diperkuat. Testut, ini sangat istimewa, ini hanyalah alam semesta kehidupan ke-11ku, hanya saja tidak ada fragmen inti dari dunia tanpa batas. Sulang merasakan kekuatan yang lebih agung di tubuhnya, dan sudut mulutnya tiba-tiba berkedut, memperlihatkan senyum puas. Segera, tatapannya beralih ke dunia dinding kristal Buddha miling lagi. Ada begitu banyak dunia dinding kristal Buddha miling. Karena dia sendiri mengambil jalan dupa yang sangat membutuhkan populasi. Seperti leluhur dari garis kultivasi, dia juga merupakan alam abadi setengah langkah yang kuat, tetapi dia hanya berisi hampir 100 juta sel dinding kristal. Dan sel dinding kristal dunia yang terkandung dalam tubuh Buddha miling, sebenarnya ada 1 triliun. Itu 10.000 kali lipat dari seorang prajurit dengan level yang sama. Berbaring, miling ini terlalu gila. Ada 100 miliar dunia dinding kristal yang mendukung orang percaya. Ini sangat istimewa, berapa banyak makhluk cerdas yang pasti ada di dalamnya. Sulang menatap dunia dinding kristal di dalam pecahan tubuh primordial miling, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berdecak. Segera, dia dengan saksama memeriksa dunia dinding kristal ini. Ditemukan bahwa di sebagian besar dunia ini, hanya ada lapisan tipis benua. Terapung, jelas, itu adalah benua sederhana yang dibangun oleh Buddha miling sendiri. Sumber daya di benua terapung yang sederhana ini sangat buruk, dan banyak sekali penganutnya yang hidup dalam kesulitan. Karena sumber daya yang dihasilkan di dunia tandus sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh dunia. Tidak mungkin bagi penganut untuk saling membunuh, jadi mereka hanya dapat berdoa kepada miling untuk menghadiahi mereka dengan sumber daya yang dapat membuat mereka tetap hidup. Kecuali benua buatan manusia yang sederhana ini. Di sebagian kecil dunia, ada benua yang relatif lengkap, sebagian besar adalah pecahan planet, yang di atasnya terdapat penganut yang relatif baik. Ada lebih dari 60 miliar di dunia jenis ini. Yang paling sedikit adalah dunia dinding kristal dengan planet yang lengkap. Hanya ada 1,8 miliar dunia seperti itu. Terlepas dari jumlah 1,8 miliar dibandingkan dengan jumlah 1 triliun, itu sangat jarang. Faktanya,
1,8 miliar sudah merupakan angka yang sangat tidak normal. Ini berarti bahwa Buddha Miling telah mengambil begitu banyak planet kehidupan dari alam semesta yang tak terbatas dalam miliaran tahun. Tentu saja, mungkin juga ada planet kosmik yang diciptakannya atau dirampok oleh para pengikutnya. Tidak peduli apapun, jumlah ini sangat tidak normal. Sebelum Sulang membunuh banyak Jiuyan Taichu dan Bayan Taichu, dia hanya mendapatkan puluhan juta planet. Dunia dinding kristal 1 triliun. Sangat panik, namun, ini adalah kekejaman dunia. Nasib yang lemah akan dikendalikan secara sewenang-wenang oleh yang kuat, bahkan tanpa menyadarinya, disimpan dalam kegelapan seumur hidup. Petik 2. Sulang menghela nafas dengan emosi, menggelengkan kepalanya, dan kemudian mulai mengumpulkan benua dan planet di dunia dinding kristal ini. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Dalam waktu singkat, Sulang mencari semua dunia dinding kristal. Semua planet dan benua terapung dibawa ke dunia dinding kristalnya olehnya. Tiba-tiba, selain 10 alam semesta kehidupan, Sulang juga memiliki lebih dari 1 triliun dunia dinding kristal yang berisi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, Sulang menggunakan Kaisar Jing 10.000 alam mingguang untuk mengubah semua makhluk di dunia dinding kristal ini menjadi pengikutnya sendiri. Setelah melakukan semua ini, dia membuka semua dunia dinding kristalnya, dan menuangkan energi surga dan bumi dari pengasingan ke dalamnya. Tiba-tiba, dunia dinding kristal yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan energi surga dan bumi, menjadi kuat, dan sumber daya menjadi melimpah. Para pengikut itu juga menjadi lebih baik. Segera, mata Sulang tertuju pada kultivator dan seniman bela dirinya. Baik fungsi pelatihan 1 kunci maupun fungsi seni bela diri 1 kunci telah mencapai level 50, dan kecepatannya telah berlipat ganda lagi. Waktu yang dibutuhkan untuk kultivasi dan seni bela dirinya juga menjadi lebih pendek. Dengan kecepatan latihanku saat ini 150.000 triliun kali. Tidak akan butuh banyak waktu untuk memadatkan aturan waktu dari alam evolusi 8 dan menerobos ke alam evolusi 8. Ini akan segera menjadi terobosan, hehe. Ngomong-ngomong, masih ada latihan yang harus dipraktikkan. Latihan yang dipraktikkan sebelumnya telah mencapai level dasar, dan sekarang saatnya untuk menempatkan latihan dasar yang baru. Petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang meletakkan salinan baru latihan 9 ahli evolusi alam semesta Yuanming. Segera setelah itu, dia memulai perjalanan pelatihannya. Dalam proses menunggu akumulasi basis kultivasi, Sulang tidak menganggur, tetapi terus aktif mempromosikan sel dinding kristalnya. Meskipun dia memiliki fungsi alam semesta dinding kristal, dia dapat langsung menggunakan kultivasinya untuk membentuk alam semesta dinding kristal. Tetapi semakin Anda meningkatkan dunia dinding kristal sekarang, semakin sedikit basis kultivasi yang akan dikonsumsi saat itu. Singkatnya, upaya itu tidak sia-sia, tetapi berguna. Waktu berlalu dengan lambat, Sulang terus mengumpulkan dan bersiap untuk terobosan. Kedua benua terus mendekati benua Tianmen dan akan segera bergabung. Dan di atas benua Tianxuan, mati, Miling sudah mati. Kelinci kecil itu Sulang benar-benar pergi untuk membunuh Miling, dan dia benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun, Miling juga merupakan pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah. Setelah mendapatkan pengingatku, dia seharusnya bisa lolos dari malapetaka. Tanpa diduga, dia masih mati di tangan Sulang. Sialan Sulang. Petik 2. Kaisar Zhou menatap cermin di tangannya. Cermin inilah yang digunakannya untuk menghubungi Miling Buddha. Namun, saat ini, cermin ini telah kehilangan warnanya sepenuhnya, seolah-olah diukir dari batu abu-abu yang paling umum. Ini berarti bahwa Miling Buddha telah mati. Selain itu, ia benar-benar mati dan tidak dapat dibangkitkan dengan cara apapun. Jatuhnya alam abadi setengah langkah membuat Kaisar Zhou merasa dingin dan ketakutan. Untungnya, aku memiliki rambut yang ditinggalkan oleh suamiku. Kalau tidak, aku akan mati di tangan Sulang. Sulang, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan menghela nafas dengan getir, dan segera terus menggunakan susunan jalan waktu untuk mengatur pesawat ulang-alik alam semesta alami. Lintasan melalui alam semesta alami terlalu sulit untuk diatur. Bahkan jika ada formasi siap pakai yang disempurnakan oleh Yang Kuat Abadi,
Kaisar Zhou yang abadi akan membutuhkan banyak waktu. Setelah beberapa saat, Kaisar Zhou yang abadi akhirnya menyelesaikan proyek besar ini. Sulang, susunan jalan waktuku sudah selesai, dan saluran antar jemput alam semesta alami akan segera terbuka. Selama kamu memiliki semua jenis metode, itu pasti bukan lawan dari alam semesta abadi setengah langkah yang kuat di bawah suamiku. Aku tidak percaya, kamu dapat mengalahkan 10 atau bahkan puluhan alam abadi setengah langkah. Petik 2. Petik 2. Jejak kebencian dan niat membunuh melintas di mata Kaisar Zhou yang abadi. Segera setelah itu, dia datang ke tengah susunan saluran alam semesta alami yang besar. Altar ini menempati area yang sangat luas. Terdiri dari ribuan susunan yang berpusat pada susunan utama, membentuk susunan melingkar dengan diameter 100.000 tahun cahaya. Lintasan antara dua alam semesta alami harus dibuka. Alam bukanlah materi kecil, formasi berdiameter 100.000 tahun cahaya sama sekali tidak berlebihan. Berdiri di atas altar tengah, Kaisar Abadi Zhou duduk di tanah, menyesuaikan keadaannya. Setelah beberapa saat, aturan waktu adalah pemandu, jalan waktu berjalan melalui alam semesta, bukalah untukku. Kaisar Zhou tiba-tiba membuka matanya, menjepit taktik dengan kedua tangan, dan membuka seluruh aturan waktu tubuhnya tanpa syarat, memperhatikan formasi di kakinya. Waktu instan, gelombang aneh datang dari susunan. Itu adalah napas yang melampaui tingkat aturan waktu, jalan waktu yang sebenarnya. Tetapi, jalan waktu ini terasa tidak cocok dengan alam semesta yang tak terbatas, seolah-olah itu tidak seharusnya ada. Saat ini, setelah jalan waktu menghembuskan napas, pola aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di seluruh benua Tianxuan. Garis-garis aneh ini tampak terpelintir, seperti hati kaca. Dan garis-garis terpelintir yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh langit. Kemudian, berpusat pada jalan waktu susunan pesawat. Ulang-alik alam semesta alami tempat Kaisar Abadi berada, menyebar dari langit ke tanah. Segera setelah itu, garis-garis dan tepi formasi ini saling terhubung, membentuk saluran silinder aneh yang terpilin. Seiring berjalannya waktu, Kaisar Zhou terus-menerus mendesak formasi tersebut. Distorsi garis-garis aneh itu berangsur-angsur menjadi lebih kecil, dan akhirnya mendekati garis lurus. Secara bersamaan, saluran silinder yang dibentuk oleh garis-garis ini juga meluas tanpa batas melampaui benua Tianxuan hingga menyentuh penghalang kosmik alam semesta yang tak terbatas. Pada titik ini, garis-garis yang membentuk saluran silinder sepenuhnya berubah menjadi garis lurus. Itu seperti saluran yang terdiri dari garis-garis paralel yang tak terbatas jumlahnya. Dan, garis-garis paralel, ini sebenarnya adalah penampakan kekuatan waktu dan ruang. Selesai, berlabuhnya jalan waktu dan ruang. Selanjutnya, ikuti kata-kata suami, kembali ke alam semesta Yuanming, pimpin bala bantuan untuk membunuh Sulang, dan rebut kembali benua-benua itu. Sedikit niat membunuh melintas di mata Kaisar Abadi, dan fungsi antar jemput saluran segera diaktifkan. Tiba-tiba, kekuatan waktu dan ruang yang sangat agung, namun lembut dan lembut bertindak pada Kaisar Abadi Zhou. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi garis paralel, yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap menyatu dengan lorong waktu dan ruang yang besar. Dengan cepat, tubuh Kaisar Zhou menghilang sepenuhnya. Dan Time Avenue Array mulai menyerap energi langit dan bumi dengan sendirinya, dan mengandalkan energi yang tersimpan sendiri untuk mempertahankan jalur antara dua alam semesta alami. Pada saat yang sama, Kaisar Abadi Zhou meninggalkan alam semesta tanpa batas dan kembali ke alam semesta Yuanming. Di tanah pengasingan, hei, basis kultivasi sudah penuh lagi, jadi kita bisa memadatkan aturan waktu yang lebih dalam. Sulang menatap ruang hitam misteriusnya. Kultivator dengan seluruh tubuhnya berubah menjadi emas, dan tidak bisa menahan senyum gembira. Segera setelah itu, sistem, berikan aku aturan waktu utama Bayantai. Mata Sulang bersinar, dan pikirannya bergerak, dan dia memberikan instruksi. Saat berikutnya, basis kultivasi yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Aturan waktu, masa lalu, yang bahkan lebih sulit dan tidak jelas telah dimasukkan ke dalam jiwa Sulang. Ini adalah aturan waktu dari alam bayan. Ketika aturan yang sangat sulit dan tidak jelas ini bergabung ke dalam jiwa Sulang, mereka bergabung ke alam semesta kehidupan ke-8 lagi, dan menyebar ke dunia dinding kristal di sekitarnya.
Dalam sekejap mata, ada sejumlah besar sel dinding kristal yang terintegrasi ke dalam aturan waktu dari 8 alam yang berevolusi. Secara bersamaan, ada juga bagian dari aturan waktu yang terintegrasi ke dalam 7 alam semesta kehidupan sebelumnya dan sel dinding kristal yang tak terhitung jumlahnya, yang selanjutnya meningkatkan aturan waktu integrasi mereka. Dalam waktu singkat, Sulang telah menyelesaikan proses terobosan yang dibutuhkan oleh para kultivator awal tradisional selama bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Dan alam kultivasinya telah resmi mencapai alam awal utama Bayan. Terobosan, alam 8 Yan. Selanjutnya, tekan alam abadi 9, setengah langkah ke alam abadi, lalu biarkan aturan waktu bergabung ke dalam sel-sel seluruh tubuh, dan mulailah memadatkan jalan waktu. Adapun penciptaan dunia dinding kristal, dalam kasus kultivasi yang tidak mencukupi, itu dapat diperlambat untuk sementara. Petik 2 petik 2. Mata Sulang bersinar dengan cahaya penuh pertimbangan, dan dia segera memanggil panel atributnya. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level ranah, Bayan Taichu. Level, serangan, setengah langkah abadi. Level pertahanan, setengah langkah abadi. Level senva, setengah langkah abadi. Level ketahanan, setengah langkah abadi. Level roh, alam nirwana murni ++. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi satu, makna mendalam tak terbatas, level abadi, dasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 50, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 50, fungsi pengiriman klon, level 49, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 48, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pemurnian 1 kunci, level 15, fungsi pemurnian 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 25, fungsi penguatan 1 kunci, level 10, 1 kunci fungsi dekomposisi tanpa level. Semua aspek telah resmi memasuki setengah langkah keabadian. Aturan waktu lebih lemah, dan itu dapat diatasi dengan bantuan aturan waktu Tai Timur atau Evil Devouring by Infinity. Sulang menggerakkan sudut mulutnya, tersenyum puas, lalu menutup matanya dan terus berlatih. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa aspirasi dupa yang mengalir ke alam semesta roh virtualnya jelas meningkat. Dan di 3 dunia naga hampa, lebih banyak jiwa muncul, dan lebih banyak kristal dupa dan kekuatan harapan diproduksi. Ketiga urat naga hampa ini telah mengumpulkan sejumlah besar kristal aspirasi khusus. Di antara mereka, kristalisasi aspirasi khusus di dunia urat naga hampa labu emas ungu sudah cukup untuk berevolusi. Sebelum pemindahan alam semesta kehidupan miling dan dunia dinding kristal, aspirasi khusus itu akan cukup untuk berevolusi ke tahap primordial Jiuyan. Pada saat ini, dupa bersedia mengkristal lebih banyak, dan saya tidak tahu apakah itu dapat langsung berevolusi ke keadaan abadi setengah langkah. Sepertinya senjata ini telah mencapai waktu untuk bersinar. Sudut mulut Sulang berkedut, dan Suan bahkan mengeluarkan labu emas ungu dari surga urat naga hampa. Segera setelah itu, dia juga mengeluarkan sejumlah besar kristal kekuatan harapan dupa khusus yang dibutuhkan untuk evolusi labu emas ungu. Labu Zijin baru saja dipadatkan, dan ada level Sanyan Taichu. Saat ini, perlu untuk mengembangkannya menjadi senjata alam primordial Xian. Sistem, aktifkan fungsi evolusi senjata dan kembangkan labu emas ungu. Dengan sebuah pikiran, Sulang memberikan instruksi kepada sistem. Tiba-tiba, perintah sistem berbunyi satu demi satu. Ding, konsumsi dupa khusus dan kekuatan harapan untuk mengkristal asteris 5 juta, dan labu Zijin telah berevolusi menjadi senjata Taichu Xian. Ding, konsumsi kristal kekuatan harapan dupa khusus asteris 8 juta, labu Zijin berevolusi menjadi senjata Taichu Yan. Ding, konsumsi. Ding, dupa khusus tidak cukup untuk mengkristal. 6 perintah sistem berbunyi. Labu Zijin telah berevolusi ke tahap primordial Jiuyan. Ada lebih dari 10 juta aspirasi khusus yang tersisa, tetapi masih belum cukup untuk membuatnya terus berevolusi. Sepertinya sangat sulit untuk mengembangkannya menjadi senjata abadi setengah langkah. Namun, setelah memperkuatnya, itu juga bisa melangkah lebih jauh, mungkin bisa mencapai level abadi setengah langkah. Sulang berpikir dalam hati, dan senyum perlahan muncul di wajahnya segera setelah itu. Sulang segera mengunci beberapa material yang tidak diperlukan dan menggunakannya sebagai material penguat untuk memperkuat labu Zijin. Ding, penguatan labu Zijin +1.
Disertai dengan munculnya perintah sistem, material yang tak terhitung jumlahnya langsung menghilang, dan level dasar labu Zijin dari tahap primordial Jiuyan ditingkatkan. Peningkatan ini secara langsung menyebabkan labu Zijin secara resmi memasuki keadaan setengah langkah abadi dari alam. Jiuyan, pertama kali kamu memperkuat, kamu pasti akan dapat maju ke level kecil. Secercah kegembiraan melintas di mata Sulang, dan dia segera melihat ke ruang penyimpanan, hanya untuk melihat bahwa materialnya hampir habis. Bagaimanapun, rampasan yang diperoleh dengan membunuh Mi Ling telah memperkuat senjata seperti pedang Yutian dan Infinity, yang telah menghabiskan banyak energi. Alam abadi setengah langkah sudah sangat mengerikan. Dengan kekuatanku dan kekuatan labu emas ungu, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri dari telapak tanganku dalam keabadian setengah langkah biasa. Sulang terkekeh, sebelum dia mendekatkan labu Zijin ke wajahnya, dia mengamatinya dengan saksama. Namun, penampilan labu Zijin tidak banyak berubah. Ukurannya masih seperti vas kecil, seluruh tubuhnya berwarna ungu dan hitam, dan seluruh tubuhnya mengandung garis-garis emas alami. Napasnya masih sangat biasa, penuh dengan perasaan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Hei, ada senjata dupa khusus lainnya. Dibandingkan dengan kematian bagi Kaisar Agung, milikku, kekuatan senjata ini bahkan lebih mengerikan. Jika bisa diperkuat ke keadaan setengah langkah abadi, itu akan menjadi lebih tidak normal. Sulang menatap labu uang di tangannya, dan senyum tak terlihat tergambar di sudut mulutnya. Dia telah sepenuhnya memahami dan menguasai efek kekuatan labu Zijin yang baru dan batasan tampilan. Ini sedikit berbeda dari senjata ajaib dalam kesan labu Zijin. Labu emas ungu ini dipadatkan dengan dupa khusus, hanya perlu musuh untuk setuju, bahkan jika tidak sengaja dijawab, ia akan langsung tersedot ke dalam labu. Berikut ini, tidak perlu ada postingan, orang tua itu terlalu cemas sebagai hukum atau perintah untuk mengubahnya menjadi abu. Selama Sulang memasuki target labu Zijin, ia dapat membunuhnya dengan satu pikiran. Singkatnya, ini adalah senjata khusus yang sangat berbahaya, sangat kuat, dan sangat nyaman digunakan. Saya sangat menantikannya. Saya harap saya memiliki musuh untuk mencoba saya sekarang. Sulang menggosok tangannya dengan gembira, lalu untuk sementara membawa labu emas ungu ke sekte surgawi Void Dragon Vein. Segera, pandangannya tertuju pada dua senjata lainnya. Seven Treasure Trees dan Heart Piercing Locks, setelah diperkuat dan berevolusi, semuanya telah mencapai Jiuyan Prime Stage. Namun, ini belum cukup. Kekuatan aspirasi dupa yang diperoleh kali ini sepenuhnya cukup bagi mereka untuk berevolusi lagi. Sistem, mulai fungsi pengaturan ulang yang ditingkatkan. Dengan sebuah pikiran, Sulang langsung membatalkan efek penguatan kedua senjata tersebut. Tiba-tiba, kedua senjata ini semuanya menghilang setelah 8 kali peningkatan, dan telah dikembalikan ke senjata utama Wu Yantai. Segera setelah itu, Sulang mengaktifkan fungsi evolusi senjata, mengembangkan kedua senjata tersebut ke tahap primordial Qian, yang secara langsung melambungkan kedua alam tersebut. Faktanya, jika sebagian besar kekuatan aspirasi dupa belum dituangkan ke alam surgawi Void Dragon Vein labu ungu, ada kemungkinan besar kedua senjata ini dapat berevolusi sekali. Namun saat ini, sangat kuat untuk berevolusi ke tahap awal primordial Qian. Bagaimanapun, ini hanyalah keadaan, berlari telanjang, dan kita perlu memperkuatnya selanjutnya. Sulang tidak ragu untuk mengaktifkan fungsi peningkatan satu tombol dan langsung memperkuat kedua senjata itu 8 kali. Tiba-tiba, kekuatan Kibao Miaoshu dan Heart Piercing Locks melonjak liar, melonjak dari alam primordial Qian hingga sangat dekat dengan alam abadi setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa mereka hanya sedikit kurang dari keadaan setengah langkah abadi yang sebenarnya. Dan kekuatan mereka sepenuhnya cukup untuk menimbulkan ancaman yang kuat bagi keabadian setengah langkah. Harus diketahui bahwa kedua senjata ini dapat menyebabkan masalah besar bagi Kaisar Zhou yang abadi di alam Jiuyan. Pada saat ini, kekuatan mereka semakin jauh, dan ancaman terhadap alam abadi setengah langkah secara alami lebih mengerikan. Dua senjata lagi yang sangat dekat dengan keabadian setengah langkah. Sulang terkekeh, memegang dua senjata dan bermain dengannya dengan penuh kasih. Setelah beberapa saat, dia meletakkan kedua senjata ini ke alam surga Vena Naga Void untuk melanjutkan pelatihan. Dengan dunia tubuh yang dimiliki Sulang saat ini, banyak sekali orang yang percaya, diperkirakan tidak akan lama lagi mereka akan berevolusi lagi. Saat ini,
Sistem mengingatkan Anda bahwa Anda telah menyelesaikan latihan-latihan utama Taiyuan dan mencapai level dasar. Sulang dengan tenang menyiapkan metode latihan Taiji yang baru. Ketika sampai pada latihan, Sulang tiba-tiba teringat pada pedangnya yang patah. Sejak mendapatkan fungsi puncak latihan, ia telah berlatih latihan yang tak terhitung jumlahnya, dan level latihan ini semuanya telah dipromosikan ke ranah awal. Namun, pedang yang patah saat ini telah dipadatkan sebelum ini. Sudah waktunya untuk memperbarui Poyijian. Berdasarkan level abadi saya saat ini, 10.000 hukum kesatuan dan makna mendalam yang tak terbatas, saya tidak tahu seberapa mengerikan pedang patah yang dipadatkan itu. Mata Sulang berkedip dengan harapan, dan ia segera mengeluarkan instruksi ke sistem, aktifkan fungsi sumber teknik, dan berikan saya pedang terobosan baru. Ding, mulai deduksi sumber latihan, patahkan pedang dan kondensasi. Disertai dengan munculnya perintah sistem. Latihan yang tak terhitung jumlahnya dan makna yang mendalam muncul dari jiwa Sulang dalam cairan energi yang berwarna-warni, imajiner, dan menakjubkan. Dibandingkan dengan proses sebelumnya yang memadatkan dan menghancurkan pedang, makna mendalam dari latihan yang muncul kali ini, semuanya begitu cemerlang dan begitu kuat. Puluhan juta cairan energi yang menakjubkan dengan warna yang berbeda muncul dan mulai menyatu satu sama lain. Proses ini memakan waktu. Ketika latihan yang tak terhitung jumlahnya dan makna yang mendalam sepenuhnya terintegrasi, deduksi pedang penghancur yang sebenarnya mulai mengembun. Tetapi saya melihat cairan energi virtual yang berwarna-warni itu mengembun dan mengembun terus-menerus, membentuk bola. Warnanya secara bertahap berubah dari berwarna-warni menjadi satu warna, dan bergerak menuju keadaan transparan. Proses ini membutuhkan lebih banyak waktu. Ketika seluruh bola berwarna-warni telah mengalami pencampuran warna, tembus cahaya dan sepenuhnya transparan. Itu meledak dengan ganas, membentuk makna mendalam pedang Poyi yang baru ke dalam jiwa dan tubuh Sulang. Sejauh ini, pedang penghancur baru yang dipadatkan oleh latihan alam abadi, 10.000 hukum menjadi satu makna mendalam tak terbatas telah muncul. Teknik pertempuran ini mewarisi karakteristik sebelumnya dan menahan segalanya. Dan kekuatannya bahkan lebih kuat, dan pengekangannya bahkan lebih kuat. Dalam menghadapi trik ini, kultivator pada level yang sama memiliki beberapa level lebih rendah dalam kemampuan bertahan. Jika bukan karena Tianjiao yang tidak normal pada level yang sama, dia pasti tidak akan bisa menghentikannya sesaat pun. Bahkan mereka yang setengah langkah abadi yang bisa disebut Tianjiao sama sekali tidak bisa menghentikan pedang. Senjata-senjatanya bagus, dan keterampilan bertarungnya bagus. Dalam setengah langkah abadi, aku tidak punya siapapun untuk dikalahkan. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa melawan keadaan abadi yang sebenarnya tanpa memadatkan jalan besar waktu. Petik 2. Memikirkan hal ini, mata Sulang terasa ingin mencoba, dan ada keinginan untuk pergi ke benua langit surgawi untuk mencari masalah Kaisar Mingsu. Namun, dia dengan cepat menekan dorongan di dalam hatinya. Lebih baik aman, aku tidak merasakan kekuatanku saat ini. Ketika kamu memiliki cukup kekuatan, maka pergilah ke Kaisar Yuan Mingsu, dan selesaikan dengan mudah adalah pilihan terbaik. Sudut mulut Sulang berkedut, Suan bahkan mulai berlatih. Tentu saja, dia telah melakukan deteksi intelijen di benua Tianxuan. Setelah membunuh Miling, dia telah mengirim klon ke benua langit surgawi. Pada titik ini, hampir tiba. Waktu berlalu dengan lambat, setiap menit dan setiap detik, fungsi latihan satu tombol mengumpulkan keterampilan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya untuk Sulang. Sulang juga terus bekerja keras, menggunakan cara aktif mempromosikan sel dinding kristal untuk terus meningkatkan dirinya. Pada saat yang sama, di luar alam semesta tanpa batas, di alam semesta Yuanming, Kaisar Zhou berhasil menggunakan susunan saluran alam semesta Time Avenue untuk kembali ke sini. Merasakan rasa yang akrab dari alam semesta alami ini, Kaisar Zhou tidak bisa menahan napas lega. Segera setelah itu, kemarahan yang kental dan niat membunuh memenuhi hatinya. Waktu hampir habis, aku harus bergegas memanggil pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah. Kaisar Zhou menarik napas dalam-dalam dan segera mengeluarkan sejumlah besar cermin. Masing-masing cermin ini adalah harta karun untuk kontak, dan dapat langsung menghubungi mereka yang kuat di bawah Kaisar Yuan Mingsu.